Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan abang kakak, alhamdulillah pada siang hari ini kami dari tim Baitul Mal Teras Dakwah melaksanakan program Sembako Bahagia untuk lansia dan juga janda yang membutuhkan. Sembako bahagia ini kami persembahkan untuk mewujudkan kebahagiaan saudara kita, khususnya para lansia dan janda yang kurang mampu. Untuk itu, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiron kepada jamaah dan donatur yang telah rutin menyalurkan infak subuh dan sedekah Jumatnya melalui Baitul Mal Teras Dakwah. Nah, ayah, bunda, dan abang kakak, bagi yang ingin ikut berpartisipasi dalam program ini, mari salurkan infak subuh dan sedekah Jumat melalui Baitul Mal Teras Dakwah. Mulai dengan 20.000 saja, kita ciptakan kebahagiaan untuk sesama. Baitul Mal Teras Dakwah, bersama dakwah, memberikan manfaat untuk umat. Silakan yang mau nanya. Oke, nah, itu udah tuh ada yang ngacung. Oke, kita ada waktu sampai setengah 9 nih Pak Jody. Oke. Tadi financing dulu. Iya. Ya teman-teman, alhamdulillah ini ada kesempatan untuk sesi tanya jawab. Kapan lagi? Kapan lagi? Ini ownernya langsung loh. Kalian tadi makan steak Iya. bersama owner nih. Ownernya Bentar Mbak. Bentar ya. Ini kita spill dulu. Jadi kesempatan yang baik ini silahkan teman-teman bertanya sebanyak mungkin. Terutama yang sudah punya bisnis. Jangan sampai keinginan untuk berbisnis itu terhenti hanya gara-gara ya tadi ya Pak ya, terkendala modal, terus tidak ada kepercayaan diri. Iya itu motor banyak jual. Pokoknya apa yang punya HP jual. Pokoknya pede. Yang tadi spoiler saya loh, ginjal. Udah, ya teman-teman, sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan dan tanya jawab, ini kami kembali lagi dari tim fundraising Baitul Mal Teras Dakwah akan memutarkan kotak infak. Untuk tadi apa? Gimana? Untuk apa? Untuk seluruhnya untuk tadi pengadaan alat hapus tato. Jadi ini Pak Jody, kita ada program memfasilitasi teman-teman yang ingin hijrah dari tatonya. Dari tahun 2017 kita sudah 30 orang yang terhapus tatonya bersama Teras Dakwah. Tapi qadar Allah di tahun 2021 alat kita rusak. Nah, jadi malam ini kita sekaligus fundraising untuk berapa harga alatnya? 45 juta. Kesempatan yang mau sedekah. Saya ngasih kesempatan dulu, sisanya saya nutup nanti. Iya. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Tepuk tangan teman-teman, masya Allah. Ya, salaman dulu Pak Jody. Saya keringet dingin di sini. Masya Allah. Ya, oke teman-teman dari tim fundraising silahkan bisa diputarkan kotak infaknya untuk para jamaah supaya bisa ikut mensupport. Silahkan siapkan infak terbaik teman-teman semuanya. Nantinya insya Allah menjadi amal jariah dan mudah-mudahan pahalanya bisa mengalir sampai ke keluarga teman-teman, ke orang tua teman-teman, terutama ke orang tua mungkin yang sudah meninggal tetap mendapat amal jariahnya. Amin. Yuk silakan dari tim fundraising kotak infaknya, ikhwan maupun akhwat. Silakan diputarkan, mungkin bisa dari depan dulu. Ya, silakan. Oke, langsung ya. Pak Jody ini nanti tanya langsung dijawab gitu atau kita tabung dulu? Atau ditampung dulu Pak, gimana? Langsung aja ya. Silakan ke Ahwat dulu deh. Ahwat dulu. Yang paling dekat dulu ya Mbak ya. Ada 3. Enggak apa-apa, ini sudah ada 3. Kamu di sana, aku di sini. Oh, aku di sini. Ya Allah. Kau di sana. Silakan Mbak yang gantian ya, satu-satu ya. Ikhwan, akhwat. Ini akhwat sudah ada 3. Tadi Ikhwan ada berapa? Akhwat. Ikhwan ada berapa? 2, 3, 4. Oh, 4. 4 dulu ya, berarti mbaknya yang sebelah sini dulu. Pertanyaannya silakan aja ya. Sebutkan nama, kemudian udah punya bisnis belum? Silakan langsung ditanyakan. Mana tadi? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frida. Sebelumnya saya sempat ada bisnis produksi kue kering, cuman permasalahannya itu ada di pemasaran. Boleh diberitahu atau diceritakan bagaimana agar produk yang kita bikin ini bisa branding dan marketnya ini bisa ditembus ke pasar yang lebih luas lagi gitu. Makasih. Oke, kue kering masalah marketing dan branding.
Oke, kalau ilmu marketing itu juga tiap tahun itu beda-beda terus. Kayak sekarang marketing tuh ada marketing 1.0, 2.0 segala macam itu ya mau nggak mau kita harus belajar. Walaupun nanti yang paling pas diterapin ke bisnis kita yang mana. Misalnya marketing 1.0 itu lebih bicara tentang produk. Produknya aja ditawarin tuh produknya. Jadi kayak warung steak dulu kita punya tagline itu rasa nikmat, harga hemat. Nah itu bicara tentang produk aja. Bahwa warung steak itu ya nikmat ya hemat. Zaman dulu itu udah top banget, pokoknya produk dikuatin, harganya harganya murah, rasanya enak, udah kira-kira begitu. Tapi marketing tuh berubah lagi, ada lagi marketing 2.0. Marketing 2.0 itu udah nggak bicara lagi tentang produk, tapi lebih bicara ke pelanggan, customer, lebih bicara ke customer. Makanya kemudian tagline-nya warung tuh harus berubah lagi, nggak bisa lagi bicara tentang rasa nikmat, harga hemat, itu udah kuno, udah ketinggalan. Nah, warung Steak and Shake tagline-nya berubah lagi. Dulu sempat bukan steak biasa. Okay. Itu masih produk. Kemudian berubah lagi ke steaknya Indonesia. Nah, steaknya Indonesia itu udah nggak bicara produk lagi, tapi lebih bicara ke kalau kita jadi orang Indonesia tuh harus bangga dengan brand lokal. Saya mau bicara begitu tuh. Ya. Nah marketing akhirnya berubah lagi, ada marketing 3.0. Udah nggak bicara lagi tentang customer, tentang produk, tapi lebih ke apa lagi tuh 3.0? Cita-cita. Value. Lebih ke value. Nah sekarang udah 4.0, udah 5.0. Jadi kalau kita belajarnya stop belajar ya udah kita ketinggalan. Lah 5.0 tuh ya udah paling dahsyat itu. Jadi kalau kita orang beli produk kita tuh masuk di golongannya orang itu gitu loh. Jadi kayak misalnya sekarang yang dilakukan sama KFC ya. KFC apa itu ya? Dia kerjasama kolaborasi sama New Jeans. Ada yang tahu New Jeans nggak? Oh, saya baru tahu juga itu. Saya tahu ya. Saya baru tahu juga. Karena anak saya suka. Jadi anak saya beli di KFC, antri panjang banget ketika pertama kali New Jeans itu. Rupanya ketika beli KFC dia cuma dapat satu tumbler, postcard, bukan? Oh postcard. Satu postcard aja itu pun gambar kartun. Oh. Jadi saya bingung ngapain dia antri panjang, tapi dia mau dapat itu. Jadi karena KFC pintar kolaborasi sama New Jeans. Jadi saya tahu ya. Ya pelanggannya KFC itu kalau dia beli KFC, dia masuk di rombongannya golongannya New Jeans. Ya kira-kira begitu tuh. Iya. Nah itu udah marketing 5.0. Nah kan ilmu marketing tuh banyak banget. Nah, tapi yang paling gampang gimana sih caranya jualan kue gitu ya. Nah itu ya benar, pertama teman-teman tuh harus kuatin brandnya dulu. Brand itu nggak cukup cuma logo sama kemasan dan lain-lain, tapi itu dipikirin semuanya ya. Maksudnya produknya itu ya harus enak, kemasannya harus bagus, logonya juga harus gampang dikenal, warna-warnanya segala macam itu harus memenuhi syarat dulu. Baru kemudian gimana caranya jual. Nah itu tantangannya ya tadi belajar. Tapi jangan merasa kemudian saya tuh nggak punya uang, nggak punya modal buat marketing. Nah saya zaman dulu warung Steak and Shake itu tahun 2000 itu lebih nggak punya uang lagi dari teman-teman semua. Jadi kita mau promosi tuh bingung gimana caranya, saya nggak punya uang gitu loh. Gimana caranya mahasiswa tahu bahwa steak kita tuh murah. Karena steak pada saat dulu kan dominannya semua steak harganya mahal, di hotel bintang 5 harganya puluhan ribu, tapi kita steak 2.500. Caranya ngenalin gimana ke mahasiswa, kita nggak punya modal. Akhirnya kalau saya zaman dulu ya kita bikin brosur, kecil-kecil dipotong kecil-kecil dibagi ke perempatan gitu. Jadi karyawan saya kalau pas sepi saya taruh di perempatan bagi brosur. Kita bikin brosur, kita tempel di kampus-kampus. Ya intinya buat ngenalin itu. Penawaran. Karena kita udah punya konsep yang bagus kan. Artinya konsep steak yang harganya murah. Dan ketika orang datang ke warung steak dia nggak dapat steak yang murahan karena dia pakai hot plate, ada asapnya, jadi sensasinya tuh dapat. Kemudian tempatnya juga ya zaman dulu 2.500 kita cuma dapat di kaki lima, pecel lele begitu. Ini udah dapat di restoran yang ya walaupun suasananya juga teras begini juga sih, tapi kan udah lebih dari yang didapatkan oleh mereka. Nah hal-hal kecil gitu tuh harus dipikirin. Jadi ketika mulai mau jual produk ya mulai dipikirin. Tadi saya bilang di awal usaha itu nggak bisa kita lepas kemudian nggak kita pikirin tuh nggak bisa. Saya sampai sekarang walaupun keluar negeri itu saya tetap pantau usaha saya. Dan dari pagi itu Mas, dan mikirin usaha tuh saya paling fresh itu pagi. Oh iya. Pagi itu bisa sebelum subuh atau setelah sholat subuh segala macam itu kita pikirin itu paling fresh.
Nah kemudian sampai jam 12, kalau udah lewat jam 12 itu biasanya udah lemes, udah ngantuk segala macam, itu kita nggak fresh mikirin bisnis. Jadi bisnis itu harus dari pagi. Nah kalau kita belajar sama orang-orang Cina ya, sebenarnya saya dari Cina tuh. Orang Cina tuh dahsyat ya, etos kerjanya tuh tinggi bener. Makanya orang Cina tuh negaranya tuh maju karena luar biasa, orang-orangnya itu luar biasa. Kita meeting sama orang Cina tuh ada 2 orang Cina. Itu kita mau beli alat gym ya, itu dia handle-nya tuh luar biasa. Mulai dari Indonesia kita meeting online, kemudian ngajak ketemuan offline, kemudian kita kirim list barang-barangnya segala macam, dia bisa dia kalkulasi semua alat yang dibutuhin, dia langsung gambarin gymnya, dia kirim alatnya yang paling pas ini, sampai kemudian dia akan produksi, dia akan kirim sampai ke rumah saya di Indonesia, dia semua itu dikerjain dalam waktu cuma beberapa hari aja, cepet. Dan meetingnya tuh dahsyat memang. Jadi saya mikir ini karyawan apa yang punya gitu loh. Jadi karyawan orang Cina tapi udah kayak yang punya perusahaannya aja. Nah ini yang nggak dimiliki, etos kerja ini yang nggak dimiliki orang-orang Indonesia. Orang Indonesia tuh ini orang yang bilang nih orang Indonesia tapi dia ada mau kerjasama buka pabrik di Indonesia, buka pabrik Cina di Indonesia. Ini orang Cinanya udah survei ke Indonesia. Dia menilai orang Indonesia itu kerja cuma 7 jam. Kemudian 7 jam itu masih makan siang. Masih sholat duhur, sholat asar. Kemudian ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi segala macam. Jadi kerjanya gak efektif. Ketika orang Cina ini datang ke Indonesia, dia langsung bikin schedule. Saya dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian makan tuh ya udah cuma makan siang, makan malam, selesai. Gak ada cara ngopi-ngopi tuh sambil jalan, sambil meeting gitu aja. Jadi bener-bener kerjanya tuh 6 pagi sampai 10 malam tuh semuanya orang Cina kayak begitu. Dan dia punya karyawan Cina yang tinggal di Cina. Itu kerjaannya juga dahsyat katanya. 1 orang itu menurut dia itu bisa kayak orang Indonesia tuh 6 orang. Perbandingannya kira-kira begitu. Saya bilang lah gajinya tinggian mana? Ya emang tinggian Cina. Tapi kalau dibanding 6 orang Indonesia ini tetap lebih efisien orang Cina 1 ini. Nah jadi usaha itu gampang apa susah kira-kira nih usahanya? Ini jadi malah tambah takut kayaknya usaha. Ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Tapi dinikmati, dijalanin, dipikirin. Nah udah itu yang paling penting. Ya. Itu Mbak siapa tadi? Gitu Mbak. Ya dicatat loh, jangan lupa. Yang Maksud tadi Mas yang apa tadi? Ikhwan. Ya. Mas Bawang Lanang. Ya, terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi. Usaha saya bawang hitam. Yang sudah Bawang hitam? Ya, udah bawang hitam. Dari 2015 sampai sekarang ini. Alhamdulillah sudah punya 2 karyawan. Yang istilahnya bisa digandeng lah untuk perjalanan gitu. Yang saya tanyakan untuk membuat diferensi produk yang nantinya bisa sesuai dengan calon konsumen seperti apa ya Pak? Karena kan pada dasarnya kan warung stick kan saya kenal kan yang stick itu yang single sama yang double. Nah tadi pas saya makan kan ternyata ada diferensi produk yang lain ini. Nah itu rumusnya supaya bisa kena di sasaran calon konsumen itu bagaimana? Terus yang pertanyaan yang kedua soal logo ya Pak Haki itu. Kan saya masih bingung Pak, soalnya kan untuk pengajuan di Haki kan ada pengajuan brand, terus yang tadi saya dengar pengajuan logo. Nah itu bedanya apa Pak? Soalnya itu yang membuat saya masih bingung dan ragu. Itu saja sih Pak, terima kasih. Ya makasih. Adi ya? Iya Pak. Ya. Pengajuan brand itu nggak ada. Jadi pengajuan logo kalau buat ngurus Haki itu pengajuan logo. Ya kalau brand itu logo kita, kemudian usaha kita di mata konsumen. Jadi brand itu kalau bicara brand itu besar nih Adi. Jadi kayak misalnya teman-teman ketika mau makan mie misalnya, apa yang terlintas? Indomie, nah itu brand Indomie itu berarti udah top tuh. Nah itu baru brand. Jadi buat mencapai ke brand itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh segala macam lah. Jadi supaya benar-benar brand Indomie yang kita pilih, gitu. Ketika kita mau beli motor apa yang kita akan pilih? TVS. Honda Lipat. Oh enggak, TVS enggak lah. Kalau sekarang mungkin motor listrik ya enggak?
Iya. Iya. Nah, motor listrik. Jadi gitu. Jadi motor listrik apa lagi? Jadi brand tuh gitu. Nah, tapi brand itu memang mulainya dari logo yang kita urus di Haki. Iya, Nah, iya. kira-kira begitu. Udah paham ya, Adi ya? Merek maksudnya? Oh, maksudnya tagline. Kurang tahu Pak, soalnya pas saya di Haki kan saya ngajuin karena nama saya kan logonya kan udah sama mirip kayak nama orang. Oh. Sehingga nggak bisa untuk pengajuan itu Oh Pak. iya iya iya. Ya memang logo ini unik nih Iya. ngajuin logo tuh. Dulu saya kan namanya sampai sekarang namanya Waroeng. Waroeng. Itu Waroeng itu diurus di Haki nggak bisa karena terlalu umum. Iya, Ada warung maksudnya kopi, itu ada warung saya apa gitu kan. Iya. Nah kemudian saya tambahin Waroeng stick and shake. Nah bisa. Nah, jadi kalau nggak bisa diajuin lagi aja. Oh begitu ya Pak. Iya. Siap. Nah jadi nama-nama yang umum itu biasanya nggak bisa. Misalnya apalagi ya? Ya banyak lah pokoknya nama umum atau nama yang aneh-aneh, nama yang konotasinya tuh jelek. Nah, misalnya mie setan, nah itu nggak bisa. Nggak bisa tuh diurus Haki. Jadi yang gitu-gitu nggak bisa. Ya jadi penting ini kalau bisa sebelum punya usaha malah ngurus Haki dulu. Karena kita nggak tahu usaha kita ini akan berkembang, bisa buka cabang banyak. Kalau nggak diurus Haki atau udah dipegang sama orang lain, repot lagi nanti Adi. Wah udah dipegang Betul, orang Pak. lain malah disuruh tutup. Kita yang pertama Iya. malah disuruh tutup. Bisa gitu nanti. Jo, terus tadi apa tadi yang pertama tadi? Yang diferensi produk. Oh ya, produk baru. Nah ini ngeluarin produk baru itu sampai sekarang tuh masih saya. Jadi walaupun kita punya chef segala macam, tapi yang menentukan kita mau ngeluarin apa segala macam sampai sekarang masih saya. Dah, dapatnya gimana? Ya diantaranya dari kompetitor. Kompetitor tuh kan misalnya saya jualan stick, nggak harus kompetitornya stick. Bisa jadi kompetitornya yang lain. McD, KFC itu juga makanan semua ya kompetitor. Tapi kan saya nggak pernah nganggap sebagai musuh. Jadi saya belajar apa sih yang lagi ngetop nih zaman-zaman sekarang nih. Nah kita keluarin. Misalnya dulu ketika masuk awal pandemi, warung stick and shake kan nggak pernah jualan kopi. Orang kalau mau ngopi ya ke Abnormal sebelum pandemi loh ya. Ke Abnormal makan Indomie sama ngopi atau ke kopi-kopi yang lain. Nah kemudian saya kan buka Abnormal juga kerjasama di Gejayan itu. Nah saya ngeliat Abnormal udah mulai sepi, udah mulai turun segala macam. Nah akhirnya saya bikin di warung stick and shake. Kayaknya pas pandemi kan banyak coffee shop yang pada tutup semua tuh. Karena kesannya coffee shop kan nongkrong. Nah saya bikinlah warung stick and shake itu ada kopinya. Jadi bisa ketika coffee shop banyak yang tutup, justru warung stick ada kopinya. Mereka jadi ngopi ya sambil nyetik sekalian di warung stick and shake. Nah akhirnya laku. Jadi kita ngeluarin produk kopi. Terus kopi yang lagi ngetop zaman dulu. Di kopi susu gula aren itu kan ngetop banget di Indonesia itu. Itu adanya cuma di Indonesia loh. Di Cina, di Hong Kong, di luar negeri nggak ada. Kita nyari kopi susu gula aren itu nggak ada. Adanya cuma di Indonesia. Nah saya ikut-ikutan aja. Kompetitor semua kopi susu gula aren ya udah kita ikut-ikutan aja. Atau es krim. Mau es krim lagi ngetop nih akhir-akhir ini kan. Mishwe itu jualan es krim, wah laris banget segala macam. McD jualan es krim. Nah saya ikut-ikutan aja ya teman-teman, kita bikin es krim yang beda, yuk rasanya beda segala macam. Yuk trial. Akhirnya kita ngeluarin juga warung es krim dan sambutannya juga luar biasa juga. Nah jadi ketika ngelahirin produk tuh juga nggak harus, dan kebanyakan juga saya belajarnya dari kompetitor. Ngeliat kompetitor, wah ini kelihatannya keren. Atau yang lagi tren sekarang apa nih? Ya udah kita ikutin aja. Cuma saya biasanya telat. Jadi biar jalan dulu, saya ikutin. Kira-kira bagus nggak ya? Kadang-kadang tuh dia naik sebentar, kemudian habis. Nah, usaha tuh kadang-kadang begitu. Nah saya ngeliat dulu. Ketika naik tuh dia benar-benar habis ataukah itu cuma sebentar aja, kemudian nanti naik lagi. Nah ketika udah naik lagi, nah saya belajar sama kompetitor. Oh McD es krimnya rasanya begini, lebih enak di tenggorokan dibanding Mishwe. Kalau misalnya saya nggak promosi McD nih ya, tapi memang teman-teman bisa pelajarin. Kalau kuliner kan harus belajar sampai sedetail mungkin. Bedanya apa sih es krim yang ini sama yang ini gitu. Nah akhirnya warung es krim kita ngeluarin lagi. Oh belum ada yang halal, ya udah warung es krim yang halal yang pertama. Nah kira-kira begitu. Terima kasih Pak. Sama-sama Adi. Silakan yang lain. Akhwat, selanjutnya tadi ada 3 orang ya? Oh Mungkin ya, Mas silakan. Adi abis ini bisa bikin es krim bawang. Dijamin halal. Jamin. Minum es krim tidak Lanjut, batuk lanjut. tapi sehat. Lanjut, es Ayo, krim iya, nugget. Minta tolong Mbak. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Silmi.
Jadi saya ini adalah anak rantau yang dulu pernah punya bisnis di daerah asal saya. Nah, karena saya sekarang kuliah di Jogja seperti itu, jadi bisnis saya yang sekarang ada di asal saya itu terhenti karena sudah tidak ada yang bisa mengelola. Ya kalau sama keluarga sibuk dan lain-lain gitu intinya. Terus saat kuliah di Jogja ini saya berpikir untuk memulai bisnis kembali. Tetapi mentalnya tuh kayak belum seberani waktu di tempat asal saya, karena di sini saya tidak tahu seperti apa pasarnya, seperti apa orang-orangnya, sukanya minatnya apa kayak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu caranya membangun mental dan mencari peluang di tempat yang baru tuh seperti apa ya? Atau langsung mulai aja dulu? Terus kalau mulai aja dulu tuh lebih baik mulainya dari mana ya Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi membangun mental nih emang membangun mental buat usaha. Gimana sih caranya? Ya, saya dulu tuh juga saya nggak pernah punya cita-cita jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha tuh ya karena kepaksa ya. Tadi saya bilang udah punya istri, udah punya anak, tuntutan hidup, mau nggak mau. Dan saya nggak punya keahlian pada saat itu. Belum ada Gojek juga, saya nggak bisa jadi supir Gojek. Jadi ya satu-satunya yang bisa saya lakukan ya usaha. Terus ya karena kepepet akhirnya jadi pengusaha. Jadi mental itulah yang bisa saya lakukan pada saat itu. Dan istri saya juga kemudian kompak juga kan, kita berdua ngapain ya udah bikin usaha aja lah. Karena sebelumnya juga kita udah usaha gagal. Jadi sebelum warung steak tahun 2000 itu saya udah usaha suhu segar kaki lima, kemudian roti bakar di Solo, parcel, kemudian jualan kaos partai, macam-macam tuh udah kita jalanin, semuanya gagal semua. Tapi ya saya nggak pernah merasa patah semangat sama istri saya ketika gagal, ya udah nyoba lagi, gagal ya nyoba lagi, karena jalan pilihan saya buat ngidupin anak saya tuh ya saya harus usaha. Jadi nggak ada pilihan lain, kalau gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Jadi bangun mentalnya dari situ Mbak. Bangun mentalnya dari pokoknya harus sukses. Jadi nggak ada pilihan, harus sukses. Jadi ketika tahun 2000 kemudian kita udah berhasil nabung gitu, punya motor ya dari usaha-usaha itu, motor itu udah kita jual aja. Kita jual buat kontrak di Cendrawasih 1 tahun. Ya alhamdulillah, karena pengalaman gagal-gagal segala macam itu, pengalaman itulah yang kita pakai supaya nggak gagal lagi di tahun 2000, kan udah 6-7 kali gagal tuh. Jadi pengalaman itu yang kita pakai. Jadi ya benar-benar kerja keras aja, udah dijalanin aja, udah dijalanin. Istri saya kerja di bagian kasir sama ngorderin pelanggan yang datang, saya yang masak di belakang. Kemudian ada karyawan 2 orang, satu yang bikin minum, satu lagi yang nganterin stick ke depan. Ya udah jalan gitu aja. Nah, kan sempat sepi juga, ada omsetnya kosong. Kemudian kita udah prepare malam minggu biasanya rame, atau hujan, jadi akhirnya sepi. Nah itu juga membangun mental pada saat itu tuh lebih parah lagi tuh. Karena ketika udah jadi usaha, ya gampang aja bikin usaha, cuma yang ngerawatnya ini loh. Kemudian sampai kemudian berbuah ini loh. Wah, ini perjuangannya ini yang benar-benar berat, Mbak. Nah, tapi ya udah, karena bisanya cuma ini dan modalnya juga udah habis di sini, ya udah dijalanin aja. Jadi, teman-teman, ya memang gampang-gampang susah ya. Ketika misalnya gagal terus gimana? Ya karena saya dulu nggak ada keahlian lain, pingin sukses, ya udah gagal, ya udah belajar dari kegagalan, nyoba lagi. Gagal lagi, ya udah nyoba lagi, terus dihabisin sampai akhirnya benar-benar oh ilmunya tuh begini. Nah sebenarnya adik-adik kalau sekarang itu ilmunya tuh udah lebih dari cukup. Ya artinya udah hobinya udah kepingin bisnis. Ilmunya semua di sosmed, Instagram, Google, tinggal cari, udah gampang banget. Udah mau bikin apa aja ada semuanya. Ada, nggak perlu harus keluar uang buat kursus segala macam ya. Kecuali pengen mendalami, benar-benar mendalami atau hobi bener ya. Kayak anak saya yang cewek ini nomor 2, dia hobinya masak, bikin dessert. Jadi dia nggak cukup, dia udah belajar dari YouTube, dari Google segala macam, bikin dessert tuh menurut dia kurang. Makanya dia kursus di Singapura, khusus bikin dessert. Saya juga heran tuh, khusus bikin dessert bayarnya mahal lagi. Bayarnya mahal. Kursusnya itu cuma berapa kali pertemuan, tapi dia belajar berbagai macam dessert gitu. Gimana caranya bikin dessert yang halal gitu. Dan gurunya juga paham tentang kehalalan gitu. Jadi bahan-bahannya halal tapi enak gitu. Jadi ya coba terus, belajar terus, jangan patah semangat buat mencapai
besar itu ya butuh, semua tuh dari kecil mulainya. Gitu Mbak. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Sudah terbangun mentalnya? Ya, mudah-mudahan bisa menambah motivasi ya, menambah motivasi dan menguatkan mental teman-teman semua. Oke. Seperti itu. Lanjut satu. Lanjut. Yang belakang, Yang yang belakang, Ikhwan. yang belakang. Yang belakang pakai kacamata. Ya. Oh ya, udah. Sama berarti, idem. Udah. Udah terjawab? Yang belakang dulu ya. Yang belakang dulu. Silakan mohon tolong dioper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Bapak, mohon maaf izin bertanya. Untuk saya tuh pernah dengar untuk usaha itu yang pertama adalah niat. Terus yang sekian kali itu modal. Nah ketika niat itu sudah terkumpul terus nggak ada modal. Nah itu kan tadi Bapak juga ngendiko ya udah bilang juga kalau ada harta apa bisa dijual seperti itu. Tapi ketika kita nggak punya harta, satu-satunya itu adalah mohon maaf hutang dengan bank seperti itu. Nah, Oh, no. nah maksudnya ketika kita kepetok seperti itu, bagaimanakah solusinya dari Bapak? Matur nuwun, terima kasih. Jual ginjal. Yakin mau utang di bank? Emang percaya banknya? Dulu saya sampai dulu saya sempat mau ngurus utang di bank ya. Di tahun keberapa ya, warung tuh udah mulai mau buka cabang gitu ya. Saya mau utang di bank tuh ya alhamdulillah banknya nggak percaya gitu loh. Akhirnya saya nggak dapat utangan dari bank ya. Jadi akhirnya buka cabang itu yang saya pilih ya saya pinjam modal aja dari keluarga. Jadi awal warung stick tadi, pertama warung stick saya jual sepeda motor. Kemudian setahun awal itu sepi. Kemudian saya promosi terus jebar brosur, kemudian pasang iklan di Jeronimo, iklan yang dibaca itu lip. Ya pokoknya dibaca. Adlibs. Ya yang gitu-gitu, pokoknya yang murah-murah begitulah. Sampai kemudian tahun bulan ke-8 istri saya ngirim press release ke koran Kedaulatan Rakyat. Nah bulan ke-6 itu wartawannya datang kemudian ngeliput warung stick. Orang zaman dulu kan baca koran semua tuh, beda sama sekarang tuh yang ngelihat HP ya. Dulu baca koran semuanya, diliput sama wartawan jadi berita ada stick yang murah. Nah barulah bulan ke-7 ke-8 itu warung stick itu udah mulai rame, udah mulai antriannya sampai keluar. Antrian keluar tuh bukan karena rame banget, karena mejanya cuma dikit gitu loh. Jadi antrinya sampai keluar, tapi saya biarin aja jadi kayak viral gitulah. Nah jadi zaman dulu tuh begitu tuh warung stick itu. Nah tahun kedua itu udah mulai rame banget kan, rame terus saya pengen buka cabang. Nah udah mulai kepikiran nah gimana caranya nggak punya uang. Kemudian kita jual 2.500 kan profitnya dikit juga tuh. Kan kita nggak bisa ngitung HPP segala macam, pokoknya ya buka daging dipotong-potong, kasih tepung, jual udah gitu aja, nggak ngerti untungnya berapa. Dapat omset ya buat makan gitu, buat beli susunya juga. Zaman dulu begitu tuh. Ini susunya banyak nih minumnya nih, tapi sehat. Nah tahun kedua udah mulai rame kan yang outlet pertama, tahun kedua mau buka cabang gimana caranya? Lah kalau kita ngajuin ke bank ya mana ada bank yang percaya, jaminan juga nggak punya gitu. Akhirnya buka cabang kedua saya maju ke saudara-saudara, Pak D, Bude, ayah ibu saya tawarin mau nggak kerja sama nih buka warung stick and shake. Brandnya saya yang punya, tapi saya minta 50%. Zaman dulu gitu. Semua yang modalin misalnya modalnya 100 juta ya udah ada yang titip 20 juta, 50 juta, 10 juta. Nah saya tanpa keluar modal, saya punya brand, saya dapat 50%. Nah mereka percaya karena warung stick udah rame, kelihatan rame banget kan. Terus kemudian saya serius juga ngurusinnya. Mereka percaya, akhirnya jadilah warung stick cabang kedua. Nah cabang ketiga begitu lagi, cabang keempat, kelima, keenam sampai cabang ke-8 itu saya semuanya dimodalin. Ya jadi nggak perlu pinjam ke bank juga gitu loh. Sampai sekarang pun warung stick and shake tuh kalau mau buat pengembangan cabang saya nggak pernah pinjam ke bank. Kecuali beli tanah. Beli tanah justru saya nggak berani beli cash. Karena ngeri kalau beli tanah zaman sekarang itu kadang-kadang sertifikatnya sengketa dan lain-lain, wah serem. Nah kalau beli lewat bank ya bank yang ngurus semuanya, tahu-tahu udah beres gitu aja.
lebih aman, lebih gitu. Jadi buat ngembangin usaha perlu nggak sih pinjam ke bank segala macam? Nggak usah, ngapain, malah kepikiran dia kalau usahanya rame. Kalau sepi malah dikejar-kejar kita nanti sama yang nagih utang. Ya kan mendingan jalan apa adanya aja. Terus gimana kalau nggak punya modal? Ya udah buka usaha kecil dulu aja. Usaha itu kan nggak harus besar. Sebisanya kita, semampunya kita. Bisanya nggak ada modal, misalnya buka ya numpang di sini ngomong sama Ustadz Akhid apa Ustadz Ilyas numpang di sini kayak pas ada ini setiap hari kan rame kan ini kan. Nah gimana kayak kerjasama atau gimana buka di sini jadi sambil tes produk dulu. Kan belum tentu nih produk kita bisa diterima. Dan kemudian produk itu kan nggak cukup juga kita jualan kopi kemudian kopinya biasa aja, nggak cukup. Harus punya diferensiasi. Ketika kita mutusin kita mau jualan kopi, kopinya kayak apa? Kalau cuma kopi-kopi biasa aja banyak kompetitornya. Orang kenapa harus pilih kopi kita? Gitu. Jadi harus punya produk itu harus punya nilai plus yang kuat apa supaya dia milih ke produk kita. Nah, itu kan harus diuji coba. Ketika kita jualan ya udah diuji dulu aja. Kalau emang benar-benar bisa diterima, nah barulah kita kembangin, baru gimana caranya kita buka cabang, baru dipikirin seperti itu. Gitu, terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan aja. Tepuk tangan aja, nggak apa-apa. Ini Jangan berarti tanggung-tanggung. pelajaran selanjutnya adalah jangan pinjam bank. Iya. Dan jalin silaturahmi dengan keluarga. Saudara. Benar. Iya. Hadisnya kan kalau kita menjalin silaturahmi apa? Memperbanyak rezeki. Betul. Betul ya, gitu ya. Jangan minjem bank, jalin silaturahmi dengan keluarga. Satu lagi terakhir Satu lagi ya. Sini terakhir satu, sini terakhir satu. Sini ya? terakhir satu. Oke. Akhwat yang belakang mbaknya minta tolong lagi ya, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya mahasiswa dari luar Jogja dan sekarang sedang merantau di Jogja. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya mirip-mirip tapi saya sudah mempersiapkan. Iya, pertanyaan saya yang pertama itu mengenai bisnis, yaitu bicara tentang peluang. Nah, bagaimana sih biar kita itu yakin kalau itu tuh peluang kita? Nah, cara melihat peluang yang baik itu seperti apa? Dan yang kedua, bicara bisnis juga tentang kegagalan. Gimana cara kita untuk menghadapi kegagalan tersebut biar nggak goyah untuk bisnis kita itu antara maju atau mundur gitu. Terima kasih. Oke. Baik. Pertanyaan. Gagal tuh ya semua orang pasti akan mengalami gagal ya. Gak ada orang yang sukses itu ujuk-ujuk langsung sukses. Kalau emang langsung sukses ya berarti benar-benar beruntung gitu. Tapi rata-rata hampir semua pengusaha sukses yang saya kenal pasti mengalami kegagalan. Nah, jadi artinya kalau di sekitar kita teman-teman kita semuanya gagal, ya udah berarti kita kalau gagal ya udah biasa aja. Jangan merasa kok gagal terus sih. Nah, saya gagal juga berkali-kali juga kan. 7 kali, 8 kali lah gagal terus, dan ya saya nggak pernah merasa gagal gitu aja. Karena setiap gagal saya belajar. Gagal belajar lagi. Gagal lagi ya belajar lagi karena ilmunya banyak gitu loh. Nah, yang jadi masalah ketika gagal kita patah semangat, nggak mau nyoba lagi, atau kita nggak ngambil pelajaran dari kegagalan itu jadi masalah. Nah, justru banyak sekali ilmunya. Setiap kegagalan tuh saya benar-benar ngambil pelajaran yang banyak sekali. Sampai sekarang alhamdulillah sekarang benar-benar bisa dipakai tuh. Di warung Steak Esek semua kegagalannya saya yang pada saat itu mungkin bisa kalau dinominalkan bisa ratusan juta ya. Itu sekarang alhamdulillah bisa kepake semua ilmunya. Jadi ya jangan pernah takut gagal. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, yang lainnya juga pada gagal juga kok. Jadi ya udah ikutin aja kegagalan, ya udah nggak apa-apa gitulah. Makanya ketika mulai usaha, kalau saran saya jangan yang modalnya langsung besar. Modal yang kecil dulu aja. Sekarang kan usaha modal kecil bisa banget tuh. Marketing, promosi lewat sosmed gampang banget, nggak butuh modal yang besar kok usaha zaman sekarang. Yang penting kita pastikan dulu produk kita bisa diterima nggak nih. Nah, buat memastikan produk bisa diterima itu kan produknya nih kelebihannya apa? Diferensiasinya sama produk yang lain apa?
kemudian bisa diterima nggak, harga segini segala macam bisa diterima nggak. Ketika udah benar-benar bisa diterima, punya diferensiasi yang kuat dibanding produk yang lain, nah barulah kita yakin, kita pede buat ngembangin, buat memperbesar segala macam, baru itu kita jalanin. Ya jadi sekaligus nih jawab ya pertanyaan yang pertama tuh, ngelihat peluang itu gimana sih? Peluang kan ya tadi di sekitar kita tuh ya kayak tadi, kalau saya ngelihat peluang tuh misalnya tadi pandemi kan saya hobinya nge-gym, saya hobinya badminton. Saya mau sewa lapangan badminton kalau sore malam itu susah di Jogja itu semuanya full. Nah kayak gitu aja menurut saya ini udah peluang. Ini udah peluang, kenapa nggak saya bikin lapangan badminton? Nah cuma kalau saya bikin lapangan badminton saya harus beli tanah 1.500 meter, saya harus keluar uang banyak. Terus gimana? Ya berarti saya harus sewa kalau saya mau modalnya nggak terlalu besar. Nah sewa, kalau saya harus bikin gor pakai baja kayak gini, kayak teras dakwah, ini habisnya banyak ini. Habis berapa teras dakwah bikin kayak gini? Miliar. Ya. Nah miliar kan? Nah kan saya ngitung lagi, orang sewa lapangan badminton per jam itu paling cuma 50.000. Kalau saya bangun gor dari baja-baja gini, anggaplah cuma jadi 2 atau 3 line badminton, 1 jam 50.000, berapa tahun balik modalnya? Kira-kira begitu tuh. Nah terus gimana? Nah saya pun sekarang ketika ngelihat peluang, saya nggak langsung saya ambil juga. Ada peluang nih lapangan badminton, saya nggak langsung juga. Oke kita sewa tanah, kita beli bajanya, walaupun saya bisa ya. Beli baja kita bangun habis 2 miliar, walaupun saya bisa. Tapi saya nggak mau, balik modalnya kapan? Nah kemudian yang saya pilih, ya udah kita cari lapangan futsal aja yang udah nggak dipakai. Jadi di Pandega itu ada lapangan badminton area, itu bekas lapangan futsal udah nggak dipakai. Lapangan futsal sekarang udah nggak laku, disewain. Akhirnya kita sewa lapangan futsal itu, langsung kita jadiin 4 lapangan badminton dan sekarang full. Nah jadi ngelihat peluang pun ya kita harus ngitung juga. Ini kira-kira nih kita nyampe nggak sih ini modalnya? Kira-kira BEP-nya balik modalnya berapa tahun sih? Itu juga harus kita hitung juga. Nggak bisa kemudian langsung wah udah sikat-sikat aja, ngambil-ngambil aja, nggak bisa juga. Gitu. Atau peluang apa lagi ya? Banyak sebenarnya. Peluang buka bebek goreng Haji Slamet itu dulu kan saya nggak kepikiran. Cuma saya tinggal di Jogja. Saya kalau mau makan bebek saya harus ke Kartosuro. Jadi saya hobi makan bebek. 2 minggu sekali saya ke Kartosuro naik mobil dari Jogja ke Kartosuro buat makan bebek aja gitu loh. Nah kemudian saya mikir nih bebek ini enak ya, tapi kok kenapa nggak buka cabang gitu loh. Nah saya mulai itu kepikiran gimana caranya buka cabang. Nah dilala almarhum Pak Slamet juga nggak kepingin juga kerjasama buat buka cabang di mana-mana, nggak kepingin. Karakter orangnya ya karakter orang yang nggak kepingin besar gitulah, orang-orang kita zaman sekarang kan banyak yang begitu juga tuh. Udah gini aja aku udah cukup lah gitu. Nah kemudian adik saya itu teman dekatnya anaknya Pak Slamet. Nah kemudian saya bilang coba deh di lobi-lobi bisa nggak sih kerjasama, saya buka bebek goreng Haji Slamet buat buka di luar kota. Nah di lobi lah sama beliau, ngobrol-ngobrol akhirnya oh ya boleh mas kalau mau buka bebek Haji Slamet, yang penting kenal dulu. Nah dia kenal saya, sama-sama kenal, akhirnya kita bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Jogja. Itu pertama kali bebek goreng Haji Slamet ngelepas apa ya, bukan franchise ya, jadi kayak kerjasama gitulah kira-kira begitu. Akhirnya saya bisa buka di Jogja. Alhamdulillah itu di Jogja tuh wah cepet banget itu. Oh ya salah satu trik juga nih, apa biar sukses ini kuncinya apa? Sedekah. Sedekah itu kunci dari segala kesuksesan. Banyak teman-teman yang bilang, Ustadz mungkin bilang sedekah tuh nanti cuma buat di akhirat aja. Kalau saya enggak. Keberkahannya tuh di dunia tuh dapat, dicipratin walaupun cuma sedikit, di akhirat tuh udah pasti dapat besar lah itu pasti. Tapi salah satu kunci sukses usaha bisnis itu sedekah. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah yang disampaikan sama Ustadz Yusuf Mansur tuh, nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah netizennya aja menilainya tuh loh. Jadi saya dulu tuh pokoknya sampai sekarang ya, pokoknya percaya kalau mau usaha tuh harus sedekah dulu. Nah dulu saya pertama kali kenal Ustadz Yusuf tuh ya di acara Ferry itu yang bikin Ferry apa namanya, Ferry Ustadz Ferry Batik ya. Itu beliau mendatangin Ustadz Yusuf, kemudian saya termotivasi semangat gitu ya, semangat kemudian sedekah segala macam. Ya udah akhirnya saya niatin ini sedekah juga lah. Nah habis sedekah itu tuh
nggak tahu gimana caranya akhirnya kenal bebek goreng Haji Slamet. Saya bisa buka bebek goreng Haji Slamet di Gejayan yang BEP-nya zaman dulu 6 bulan. Usaha itu kan balik modal biasanya 2 tahun tuh udah cakep. Ini 6 bulan tuh udah balik modal. Jadi diantaranya tuh ya sedekah. Jadi benar nih adik-adik kalau mau mulai usaha ya udah sedekahnya juga jangan sampai lupa. Nah lupakan jawab pertanyaannya yang mana tadi. Udah Jasma, oke. Makasih. Ya, boleh tepuk tangan. Luar biasa. Pelajarannya jangan lupa sedekah. Lanjut. Ya, Satu lagi. Terakhir. Satu lagi siapa? Ikhwan. Nah, ini. Wih, aku debat kamera. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Jody, nama saya Ahmad Subhan. Saya masih sebagai karyawan, tapi di satu sisi saya juga mau mencoba sebagai pengusaha, cuman baru saja gitu aja. Kalau ada yang saya ambil. Nah, cuman supaya saya tidak ragu nanti melangkah sebagai seorang pengusaha, ada beberapa yang saya mau tanyakan, cuman tadi udah beberapa diwakili, mulai dari keyakinan, keberanian itu sudah terjawab, terus cara buka cabangnya juga sudah terjawab. Cuman yang belum mengusik saya itu, yang belum terjawab itu ketika panjenengan buka usaha, sudah yakin di awal itu apakah memang sudah punya kalau ini kan stick ya Pak ya, itu sudah punya bakat bikin stick terus memang ini enak banget, atau memang belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Terus setelah itu kan jalan nih Pak, jalan kena kena semua, banyaklah masalah di situ lah. Di satu sisi emang kalau udah jatuh bangun berapa kali sampai 7 kali dan sekian, pasti kita kan down tuh. Down itu memang kan ada yang nguatin, terutama kalau panjenengan ada istri gitu ya Pak ya. Cuma kan kalau dalam bisnis itu kadang itu punya mentor atau acuan siapa sih yang kalau sekarang kan banyak ya Pak ya di medsos apa itu cepat kenalnya. Tapi kan waktu itu kan tahun berapa gitu. Nah panjenengan punya nggak gambaran siapa sih orang yang apakah dari buku, baca buku gitu. Nah itu kok saya kayak penasaran gitu loh Pak. Kalau saya sendiri kan ada gambaran di sini ya. Oh saya mau jadi orang seperti itu. Karena ya dekat kan, tapi dia memang kayak leadershipnya bagus banget, terus cara mindsetnya bagus banget gitu loh Pak. Nah saya penasaran lah Pak Jody ini waktu itu zaman segitu itu siapa sih gitu loh. Walaupun dari diri sendiri itu sangat kuat itu. Terus wah non saya Pak sebentar Pak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kan ada lagi booming kan, ini titipan dari temen, TikTok atau marketplace yang lagi booming, yang lagi menurunkan omset UMKM. Nah itu mungkin cuman tanggapan aja deh, atau menyikapi aja bagaimana dari sudut pandang panjenengan. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana TikTok ini emang unik ya, dan kita kan nggak bisa juga tuh ya. Sekarang eranya udah berubah, bisnis itu juga berubah. Perubahannya itu sekarang makin kesini tuh makin cepat loh perubahannya tuh. Kita nggak bisa juga kemudian, makanya tadi saya minta teman-teman itu harus terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Kita mau bisnis, jangan cuma belajar bisnis, apapun yang kita senang belajar. Hukum semua pokoknya dipelajarin, karena nggak cukup cuma ilmu bisnis saja, yang lainnya juga dipelajarin. TikTok ya, TikTok live mematikan UMKM ya, sekarang itu lagi rame itu ya. Pasar Tanah Abang sepi, banyak yang tutup. Sebenarnya kuliner itu banyak yang sepi loh, kalau diperhatiin ya. Bulan Agustus September itu hampir semua tuh sepi. Apakah ini dampak dari itu juga? Saya nggak tahu. Tapi saya tiap jajan kemana gitu saya perhatiin sepi. Saya tanya, kadang-kadang ketemu yang kena ketemu chefnya atau ketemu ownernya, saya tanya, iya mas turun mas. Coba perhatiin deh, semua restoran atau apapun itu semuanya turun. Mau KFC, McD, apapun itu semuanya omsetnya bulan Agustus September ini turun. Saya nggak tahu apakah ini tanda-tanda Indonesia gelap seperti yang dulu disampaikan sama itu, saya nggak tahu juga.
Tapi kalau setahu saya belajar bisnis ya alhamdulillah 23 tahun, memang bulan Agustus September itu pasti omset turun. Pasti turun. Nanti Januari Februari turun lagi. Tapi Oktober November Desember itu pasti omset naik. Insya Allah naik. Kalau nggak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga. Biasanya begitu. Nah kemudian fenomena di luar lagi itu banyak juga usaha yang udah mulai nggak kuat bertahan sehingga mereka tutup. Banyak itu. Stick di Jogja kalau diperhatiin udah banyak yang tutup. Kompetitornya warung banyak yang tutup, banyak yang nggak kuat. Ya alhamdulillahnya, kenapa saya bilang tadi teman-teman itu kalau udah punya usaha harus mulai mikirin brand. Hakinya harus diurus, brandnya harus dikuatin lagi. Karena ujung-ujungnya nanti orang milih itu yang brandnya kuat. Ketika pandemi misalnya, awal pandemi, orang kan udah mulai menghemat, orang udah mulai nggak mau keluar uang lebih, ya jadi artinya kalau ada dua pilihan stick yang harganya warung stick sama stick yang di atasnya, misalnya obong stick lah usaha saya sendiri, ada warung stick ada obong stick, ketika masuk pandemi orang akan ke warung stick, walaupun selisih harganya nggak terlalu banyak, tapi orang akan menurunkan. Ini baru pertama kali brand Mercy ikutan di pameran mobil. Biasanya Mercy itu nggak pernah mau ikutan di pameran mobil, tapi tahun kemarin di Gias Mercy ikut pameran mobil. Artinya apa? Dia nggak laku. Orang udah mulai nurunin yang tadinya beli Mercy, dia beli Toyota. Saya bukan salesnya Toyota loh ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Mungkin orang beralih juga ke mobil listrik. Tapi mobil listrik kan masih inden, masih susah mau beli mobil listrik. Tapi di Jakarta orang udah mulai beli listrik. Nah ini kan tanda-tanda apa nih, fenomena apa? Nah makanya kalau teman-teman belajar, ngikutin terus saja, nanti akan tahu, oh ini begini ya, emang orang nurunin. Nah ketika banyak stick kompetitor yang pada tutup, yang bertahan, itu yang brandnya kuat. Makanya teman-teman ketika usaha, udah mulai mikir, oh brandku harus kuat nih. Gimana caranya supaya brand kuat? Ya dibangun, pelan-pelan dibangun. Pelan-pelan dibangun, buka cabang mungkin, atau diperkuat lagi, ya semuanya lah. Kan brand tuh bukan cuma bicara logo, merek, tapi juga produknya harus bagus. Kemudian produknya juga kalau buka cabang juga rasanya standarisasinya harus sama, pelayanannya harus bagus. Sehingga benak konsumen terhadap produk kita, itulah yang akan terwujud dalam sebuah brand. Nah ketika pandemi akhirnya yang dipilih brand yang ngetop. Kalau mau nyari makanan udah nggak usah aneh-aneh, mau nyari stick udah nyari yang aman-aman aja lah, stick yang halal aja, warung stick, kira-kira begitu. Jadi yang rame ketika pandemi, jadi pandemi itu nggak semuanya sepi loh, jangan salah loh. Brand-brand yang udah kuat, dia tetap jadi pilihan. Kalau kita perhatiin McD itu ya nggak sepi loh, pandemi tetap rame dia, tetap pinter dia, cara marketingnya tetap pinter. Nah jadi nggak semuanya sepi, ada yang rame. Nah buat teman-teman juga saya ingetin satu hal, bahwa apapun itu, ujian apapun itu, jangan kita kemudian berkecil hati. Jangan kemudian kita merasa, waduh kok pandemi ya, itu udah salah duluan. Jadi coba kita sama-sama belajar buat husnuzon, prasangka baik. Apapun itu, prasangka baik duluan yang pertama. Pandemi, wah mungkin ya pasti, karena setiap ada kejadian itu pasti ada baiknya di belakangnya gitu loh. Cuma kita aja yang nggak tahu. Karena itu penting tuh, buat husnuzon tuh sangat-sangat penting tuh. Jadi husnuzon dulu, teman-teman di kantor dulu ketika pandemi omset kita turun loh sampai 75%. Kita tinggal bertahan 25% omset dengan karyawan 1.700 karyawan pada saat pandemi. Kemudian 2 bulan kemudian masuk Lebaran kita harus bayar THR, ya THR alhamdulillah udah kita tabung, tapi kan mempertahankan 25% omset dengan 1.700 karyawan tuh kayak gimana coba? Yang dilakukan warung stick apa? Akhirnya ya udah separuh kita rumahin dulu. Tapi saya bilang ke teman-teman karyawan, walaupun saya rumahin, saya tetap kasih, walaupun nggak 100% gaji, THR tetap saya kasih. Kemudian yang karyawan kontrak kan ada tuh yang baru-baru masih magang segala macam, tetap saya rumahin tapi saya kasih uang sembako. Cuma saya kasih tugas selama di rumahin, mereka nggak kerja 3 bulan kalau nggak salah. Tugasnya apa? Doain warung stick and shake cepat balik 100%. Doain karyawan-karyawan dikerja. Tugas mereka doa. Tugas doa ini bukan tugas ringan, ini malah justru tugas yang paling utama nih. Kalau di warung stick and shake saya belum bahas tentang spiritual company ya.
Jadi karyawan 2000 itu kekuatan doa yang luar biasa. Ketika mereka dirumahin, mereka nggak kerja, mereka doanya ini luar biasa ini. Pengen kerja lagi, pengen dapat gaji 100%, nggak cuma sembako aja. Itu kan kekuatan doanya luar biasa. Beda loh doa yang ya kita aman-aman aja, punya motor bisa makan sehari 3 kali. Itu doanya beda sama orang yang susah makan, ya nggak lagi sakit misalnya. Wah itu doanya beda. Nah karena itu saya berusaha bangun di warung Stick and Shake itu spiritual company itu jadi kekuatan doa. Jadi 2000 karyawan di warung Stick and Shake itu ya kayak pesantren. Setiap sebelum bukaan outlet ya mereka baca yel-yel buat kekompakan tim. Kemudian mereka berdoa dulu biar outletnya rame, biar nggak ada yang cedera gitu. Kerja kan ada tuh kadang-kadang sakit segala macam gitu. Dan kemudian karyawan di kantor pun juga doa juga. Kemudian baca hadis. Isya berjamaah, habis itu baca hadis. Di kantor pun setiap hari habis sholat duhur berjamaah baca hadis. Gantian karyawan saya bergantian baca hadis. Jadi kayak pesantren gitu loh. Di kantor kita bikin kayak pesantren karena saya butuh kekuatan doa. Muslim itu kan senjatanya doa. Tapi jarang kita pakai. Nah kalau saya punya 2000 karyawan ya ini 2000 kekuatan doa ini. Wah ini yang harus kita bangun, kita kuatin bener nih. Nah jadi sambil usaha itu kita bisa juga sambil bikin pesantren. Apalagi kita niatin dari awal, aku pengen punya usaha, pengen punya bisnis, tapi usahaku ini akan jadi pesantren baru lah. Kayak teras dakwahnya di usahanya kita, kira-kira begitu. Dari awal udah niatin gitu. Nanti karyawannya akan dikasih sama Allah lebih banyak lagi, omsetnya akan dikasih lebih banyak lagi. Nanti kalau punya ada rezeki lebih dari usahanya, saya pengen support lah teras dakwah. Insya Allah sedekah buat mesin penghilang tato. Oh, amin, Allahumma amin. Mungkin itu dari saya, kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kepada Pak Jody telah membersamai diskusi hangat kita. Wah, banyak banget ini pelajaran yang didapatkan dari apa yang Pak Jody sampaikan ya. Teman-teman harapannya sudah mencatat semua ya ini ya. Ya. Nah, nanti tinggal diterapkan ketika pulang seperti itu. Ya. Mau yang membangunkan bisnis lamanya boleh, mau yang Betul. bikin bisnis baru boleh. Boleh. Tadi ada tips-tipsnya juga ya, tips-tips supaya bisnisnya jatuh bisa bangun lagi, jatuh lagi, bangun silaturahmi, jangan minjem bank. Banyak banget. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan insya Allah bisa menjadi amal jariah juga untuk beliau Pak Jody yang sudah sharing ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman semuanya jangan beranjak dulu ya. Oke, nanti setelah ini ada sedikit pengumuman. Nah tadi sudah saya spill ya di depan ada open trip. Nah tapi ya kita persilahkan. Monggo. Matur suwun sangat Pak Jody, masya Allah.